Semua makhluk itu, Jangan halu lah. dengerin. Semua makhluk itu sebelum lahir ke dunia ini Islam. Setelah lahir barulah jadi Yahudi, jadi Majusi, jadi segala macam. Kami sebagai Islam juga yakin bahwa Allah itu penciptanya Yesus. Halo, udah bang? Bisa Belum. nyala lampunya? Bisa, aman itu. Ayo udah, Ngobrol buka aja lah bentar. kameranya. Oke. Abang Islam atau Kristen bang? Islam. Oke, mau bertanya apa bang? Nggak ada, Pak. Hah? Masih gelap kakak. Si gelap ya? Bang, kau Islam dari lahir atau dari kapan bang lah Islam? Dari lahir lah. Dari lahir sebelum lahir aja udah Islam. Oh. Gimana lagi? Sebelum lahir udah Islam, cemana kasusnya? Iyalah, kamu juga kan Islam sebelum lahirnya. Nggak bisa. Cemana kau ini? Orang Islam baru dapat 7 terus kau bilang aku sebelum lahir udah Islam, cemana? Ceritanya. Semua makhluk itu, Jangan halu lah. dengerin. Semua makhluk itu sebelum lahir ke dunia ini Islam. Setelah lahir barulah jadi Yahudi, jadi Majusi, jadi segala macam. Tuh. Jadi Islam maksudnya tuh, Islam tuh apa? Maksudnya Islam itu bertauhid, menyembah satu Tuhan, tidak Trinitas. Tuh loh. Emang Trinitas itu berapa Tuhan? Berapa Tuhan ya? Orang Kristen yang tahu lah. Satu. Berarti kau Kristen. Apa? Berarti kau sebenarnya Kristen dari lahir, cuman Nggak karena mama ada. Islam, jadi kau masuk Islam. Nggak ada itu. Loh, kau gituin aku gampang. Aku gituin balik kok nggak mau. Enak kau. Logikanya di mana? Logikanya di mana kau itu? Coba Logikanya. syarat masuk Islam itu apa? Syarat masuk Islam? Kalau syaratnya mudah. Apa tuh? Tapi kan tujuanmu bukan mau bertanya. Ini Hanya nanya kok tujuanmu nggak mau bertanya? Itu dari tadi nanya kok. Syarat masuk Islam itu apa? Syahadat, syahadat. Udah, gimana kau bersahadat sebelum lahir? Hah? Gimana caranya kau bersahadat sebelum lahir? Syahadat sebelum lahir itu, jauh sebelum kamu dilahirkan itu, puluhan ribu tahun yang lalu udah syahadat semua orang. Gimana cara sahadatnya? Dari masih bentuk tanah udah sahadat gitu? Oh, enggak. Adam kan dari tanah. Adam kan dari tanah. Berarti lagi dia Iya, masih jadi tanah tanah itu udah hanya bersahadat benda. gitu. Tanah itu hanya benda. Lah kan manusia dari tanah. Makanya kembali. Iya, kamu bikin robot. Yang bendanya itu chipnya, kalau kayak robot itu. Nah, seperti itu. Paham kan? Enggak. Apa Enggak. chip sama robot itu apa? Iya, kamu bikin robot atau bikin apa Aku mobil? nggak bisa bikin robot. Aku nggak bisa. Yang bikin menjalankan robot. mobil itu apa? Mesinnya. Nah, mesin. Terus apa lagi? Yang bikin nyala mobil. Iya. Yang bikin nyala mobil. Iya. Ambil Iya. bensin, pematik, langsung nyala, terbang. Nah, Mau nyala kan? Mobilnya orang pintar nyala gitu. kan? Kalau orang Udah, pintar ambil gitu aja ya. bensin. Kalau orang Uang pintar yang gitu banyak, ya. Iya, kasih iya. maces, set, korek api. Makanya banyak Nyala. orang yang stres kan. Nyala kakakku. Menyalakan Apa sih, bensin dengan menyalakan mobil itu beda. Ya, oke. Paham nggak? Oke, jadi manusia gimana caranya bersahadat waktu dia jadi tanah? Dia manusia itu bukan tanahnya yang disahadatkan, tapi ruhnya. Paham? Gimana cara roh bersahadat? Mau dikasih tahu? Mana tahu kau orang kau dikasih pengetahuan sedikit mengenai roh. Itu di dalam Quranmu. Jadi, Tidaklah kalian jangan ketawa dulu. Tidaklah kalian punya pengetahuan melainkan sedikit tentang roh. Itu ada ya. Nah, itu masalahnya. Ya udah berarti kau nggak Sedikit tahu. itu, yang sedikit itu, itulah salah satunya. Oke, roh gimana caranya Bahwa bersahadat? adalah bertuhankan satu Tuhan, Hah? Apa? tidak bertuhankan manusia, tidak bertuhankan Tuhan yang jadi manusia, tidak tuhankan segala macam, cuma satu, tidak berbentuk. Oke, kamu bertuhankan apa kalau gitu?
Islam dong, Allah dong. Allah itu seperti apa? Allah itu tidak ada yang menyerupai dan otakmu terlalu kecil untuk memahaminya. Selesai? Tak usah Allah dijawab itu- lagi. Yang aku Jadi tanya nanya Allah lebih itu mungkin. seperti apa? Tidak ada yang menyerupai. Oke. Paham? Coba kamu lihat di sini Tidak ada mobil ada nggak? yang menyerupai. Kamu lihat nggak di sini ada mobil merek Agatha? Nggak ada. Dia serupa loh sama ini. Hah? Serupa loh sama ini. Masa nggak kau lihat? Apanya yang serupa? Ini mobil merek Agatha di sini. Emang nggak kau lihat? Gila kau. Ya itu sesuatu yang nggak ada memang nggak ada yang serupa. Pegang telingamu. Pegang telingamu. Saya suruh Pegang telingamu, coba. buktikan sesembahanmu. Suruh membuktikan sesembahanmu aja kok nggak sanggup. Apa? Ngapain kok malah nyuruh-nyuruh orang? Saya kalau mau membuktikan, saya punya jam tangan, saya tunjukkan jam tangan saya. Ya, udah, kau sampai sini aja nggak nyampe. Iya kan? Jadi kalau kau mau menghina Tuhan saya, yang penting ada dulu, nantilah itu. Kalau cerita hebatnya, cerita ininya, nanti dulu itu, ada dulu, udah selesai, nggak udah. Oh iya bunda, simple. Selamat malam. Selamat malam Ning Patin. Ning bisa buka kameranya Ning. Nggak bisa kak, saya nggak pakai hijab. Pakai dulu hijabnya, ambil dulu. Nggak apa-apa, saya tunggu. Sebenarnya sih bukan hanya masalah hijab, saya lagi masa iddah, nggak bisa nampakkan wajah. Masa idah itu apa? Karena kematian suami gitu. Jadi nggak bisa nampakin wajah kalau meninggal. Iya, Oh, oke. lebih baik begitu, lebih baik. Oke. Saya hormati dan saya hargai. Silakan. Iya. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Nggak, tadi kan abangnya diminta menunjukkan Tuhan. Membuktikan, Gitu, bukan Kak. menunjukkan. Membuktikan Iya, yang keberadaan. membuktikan. Iya, memang definisi ada itu memang harus terlihat ya. Setidaknya eksistensinya ada, bisa dibuktikan. Karena angin yang tidak kelihatan pun bisa kita rasakan dan itu ada, diidentifikasi. Bahkan tekanannya aja bisa kita ukur. Itu angin, membuktikan dia ada. Jadi sesuatu yang ada itu nggak hanya dilihat, tetapi didengar, dihirup, dirasa, gitu. Ada 5 indera untuk mengidentifikasi keberadaan sesuatu. Kalau seperti akal, mamanya Ini omongan saya aja sudah membuktikan akal saya. Akal itu bisa dibuktikan dengan tulisan. Saya bisa membuktikan akal saya. Itu bukti saya berpikir. Contoh kalau kita lihat ayam tidak punya akal walaupun punya otak. Tapi bisa nggak dia menyatakan dirinya ayam? Nggak bisa. Tapi kita manusia ini berakal. Kenapa? Karena kita bisa memperkenalkan diri kita, menyatakan siapa diri kita. Gitu. Itulah bukti. orang bisu pun kan punya akal kak, tapi dia nggak bisa punya. ngomong. Tapi dia bisa menulis dan dia bisa bikin braille. Dia bisa bikin kayak gini. Banyak hal untuk menyatakan akal seseorang. Hanya manusia yang berakal. Hewan tidak, tumbuhan juga tidak. Tapi itu bisa diidentifikasi. Akal itu bisa diidentifikasi. Begitu kita mengatakan, "Hai, saya Agatha," itu akal saya. Dari Ya, Anda tapi bertanya, tadi- itu sudah membuktikan akal kalian. Iya. Tapi tadi kan dia sebenarnya mau jawab, tapi kakak turunkan gitu. Dia tidak bisa menjawab karena tidak ada. Coba, mungkin Kak Ning mau menjawab? Silakan. Enggak. Saya cuma mau yang apa tadi yang namanya mau dukung yang tadi, tapi sudah diturunkan gitu aja. Mendukung Sudah, gimana? itu aja. Terima kasih. Ya, sama-sama Kak Ning. Bagi saya mudah sekali menunjukkan akal saya. Ya, itu pertanyaan si Yusuf PI kepada Mikana dan Mikana nggak sanggup menjawab itu. Terlalu simpel. Begitu bertanya, itu udah akal. Itu sudah menunjukkan akal. Kau tengok ayam, bisa nggak dia bertanya? Nggak bisa, karena dia tidak berakal. Itu, jadi untuk membuktikan akal itu gampang sekali keberadaannya. Dengan tulisan kah, dengan suara kah, dengan gerak tubuh kah, itu bisa membuktikan akal kamu. Gitu. Ya. Oten kalau kalah langsung turunin. Nggak apa-apa. It's okay. Apapun kamu bilang, it's okay. Bagi saya nggak masalah. Oke, silakan buka kameranya, Wahab. Halo, selamat malam Mbak.
Jangan halo, di bawah kan kalau berani naikin saya. Silakan buka kamera. Saya undang Anda bahkan. Terus Harus buka kamera ya? tadi. Oh iya, di sini harus. Kalau bisa on cam harus on cam. Kalau misalnya tidak usah Gak buka usah kamera, banyak alasan, gak usah banyak. Ini saya undang Anda buka kamera. Yang tadi itu karena nggak bisa on cam. Saya menghargai ibu tadi, dia wanita. Dan saya juga yang tadi itu nggak bisa paksa buka kamera karena dia pengikutnya baru 20. Anda kalau mau berdiskusi silakan buka kameranya. Jangan saya berdiskusi sama sesuatu yang tidak ada. Goib. Saya nggak mau disebut halu, Pak, karena saya sering dikatakan halu. Nah, ini kan Oh. nggak halu. Gitu. Oke, Bapak Wahab Oke, Islam atau salam Kristen? kenal dulu Mbak. Salam Asik kenal. juga, seru lihat. Bapak Islam atau Kristen? Islam, Oke. Ada yang mau ditanyakan tentang iman Kristen? Silakan. saya tertarik dengan masalah keberadaan Tuhan, Mbak. Oke, silakan. Apa yang mau Anda jelaskan tentang eksistensi atau apa yang mau Anda Ini dulu, tanyakan tentang eksistensi? saya mau tanya dulu ini Mbak. Tuhan Kristen ini kan Yesus ya. Allah Tritunggal. Itu Tuhan. Tadi saya ikuti pembahasannya tentang keberadaan Tuhan harus nampak, terlihat jelas. Tidak harus nampak, tapi dia bisa menampakkan diri dalam berbagai cara. Terus kalau mohon maaf ini semua yang nonton di sini. Kalau Yesus banyak tahu wajahnya seperti apa? Yang kami sembah itu adalah keilahiannya. Dia menampakkan diri dalam rupa manusia berbagai cara dan berkali-kali kepada para nabi. Pada zaman akhir 2000 tahun yang lalu dia menjadi sepenuhnya seperti manusia. Ini Ya, adalah begini, Mbak. ikon di Begini, mana Rasul Lukas yang melukiskan wajah Kristus. Ini adalah ikon tertua. Rasulnya sendiri yang melukiskannya. Dan ini masih ada di gereja-gereja tua seperti di Hagia Sophia, itu gereja saya, gereja ortodok yang dijajah oleh umat Islam dan dijadikan masjid ya kalau nggak salah sekarang ini. Jadi masjid atau museum gitu. Nah, di situ juga dengan ikon yang sama seperti ini. Apakah itu wajah Tuhan, Mbak? Itu. Iya, inilah yang digambarkan oleh Rasul itu seperti itu. Tapi bagaimana kalau di negara-negara lain yang berkulit hitam, terus berambut keriting atau seperti apalah negara lain? Apakah wajah Tuhannya seperti Anda itu? tadi sudah Yang mendengarkan maksudnya yang beragama sama ini. Gini Pak, konfirmasi paling valid itu adalah dari para rasul. Saya tidak berurusan dengan gambar-gambar ikon yang di luar dari apa yang dilukiskan Rasul Lukas. Itu tolok ukur saya. Karena dia orang Yahudi dan seperti itulah perawakan orang Yahudi. Berarti Mbaknya ini yakin sekarang dengan bagaimana tukang dengan lukisnya ini tidak salah ya Mbak? Sekarang bagaimana dengan Tuhanmu? Seperti apa eksistensinya? Saya tanya. Tadi saya sudah katakan eksistensi Tuhan saya itu menampakkan diri dalam berbagai rupa. Kadang dia berteofani, ya, Artinya menampakkan kan diri ini seperti begini, Pak. api. Iya. Terkadang dia menampakkan diri seperti manusia, banyak. Kalau Tuhan sih dari bagaimana caranya kita meyakini ya keberadaan Tuhan sebenarnya dari masing-masing manusianya kan begitu. Misalnya Mbak yakin punya sesuatu harus dapat, itu kalau dapat kan seperti itu. Oh yakin. Kami sebagai Islam juga yakin bahwa Allah itu penciptanya Yesus. Begitu. Dalilnya di mana? Dalilnya begini kan, di Kristen kan menyatakan bahwa Nah, dalil Yesus bahwa ini- Allah menciptakan Yesus ada tidak? Kalau tidak semua- berdalil, saya nggak tahu. Atau dia berbicara sendiri kepada para nabi berkata seperti itu? ya semua yang ada di dunia ini menurut keyakinan saya ya, menurut Para keyakinan rasul itu mengkonfirmasi tentang Yesus. Nah, Begini, siapa yang begini, Mbak. mengkonfirmasi Ini kan Allah? keyakinan saya ya, tidak menceritakan keyakinan saya Mbak. bicara Ini juga dengan keyakinan logika. saya. Iya, bicara juga Bahwa dengan logika. Tuhan menciptakan segalanya berarti termasuk Yesus. Anda tahu ini dari mana? Ya dari Quran. dari keyakinan saya begitu. Dari Quran bukan?
Ya, dari yang kami kan punya ustadz, punya petinggi-petinggi Iya, Islam maksudnya kan. sumber Dari paling situ. tua. Sumber paling tua itu dari mana? Kitab suci Anda kan? Iya, kami belajar dari kitab suci, tapi kan kalau kalau keyakinan saya itu kitab suci kan mengajarkan segala hal yang benar. Kan Anda itu tahu kitab itu statement petunjuk. bahwa Tuhanmu pencipta itu dari mana? Dari kitab suci atau dari nabi atau dari mana? Sumber paling utama. Itu aja pertanyaan saya, kok berlibat-libat sih. Oh, tentunya dari kitab suci lah. Oke, kitab suci Anda tahun berapa? Yang tahu artinya, yang tahu Oke. artinya. Kitab suci Bahasa- Anda bahasa tahun Arab. berapa atau abad berapa? Saya tanya. Kalau itu saya tidak belajar Semua orang secara umum tahu kitab suci Anda itu dimulai dari abad ke-7. begini saja, jangan ke situ dulu karena kita Dok, membahas. ini kita bicara membahas logika, Tuhan. Anda sepertinya Kita- menolak kebenaran gitu. Kita Tidak, tahu kita kan kitab membahas suci Tuhan. Anda. Saya mau lanjut Boleh dulu, Pak. gantian, boleh Dengar. gantian karena saya nggak mau masuk ke yang Nggak, dengar dulu. Kan ini tadi kita bicara masalah Tuhan. Mbak, ini jadi lagi selalu- konfirmasi. Gini, Bang. Kalau gini, kita Bang. mau menjelaskan tentang bagaimana Tuhan ini selalu membantah, terus kalah turun lagi. Jangan dulu turunkan, Pak. Kita Oke, berbicara. saya soal Tuhan cuma tadi. tanya, eksistensi Apalagi Tuhan ini juga Anda, Tuhan itu apa? ini Tuhan itu eksistensi apa, kan? Tuhan Anda itu dikonfirmasi oleh apa? Oh, itu tadi yang seperti saya Kitab suci kan? Kitab suci yang baru ada di abad ke-7. Jadi klaim Anda yang mengatakan bahwa Tuhanmu menciptakan Tuhan Yesus itu lebih mudah dibandingkan kitab saya. Karena kitab saya lebih dulu ada dibandingkan kitab kamu. Itu kan klaim teologis Anda secara sepihak. Ya, Anda kan Mbak juga kan belajar dari kitab. Pengetahuan semua. Iya, makanya semua saya yang bilang, pertama dari kitab. klaim teologis Anda yang di abad ke-7 itu tidak lebih tua dari klaim teologis kitab saya. Jadi Anda jangan sesumbar dengan mengatakan tanpa logika dan tanpa dalil bahwa Tuhan Anda menciptakan Tuhan saya. Ini kan tidak Ya, logis dan oke, tidak baik. berdata. Maaf ya Pak ya, terima itu. Anda tidak terima itu. nyambung sama sekali. Serius, nggak nyambung dari tadi. Gua ngomong apa dia kemana, gitu loh. Sesuatu itu memang harus dibuktikan, dikonfirmasi. Setidaknya tidak mampu membuktikan wujudnya, dia bisa mengkonfirmasi, gitu loh. Ya kan? Itu loh, saya nggak mau ya buang-buang waktu untuk hal yang berbelit-belit dan gak jelas. Terlalu bingung Anda mengkonfirmasi iman Anda. Seribet itu. Gayanya tadi, kalau berani naikkan saya. Saya mau cari yang lebih berilmu Pak dari Anda Pak. Anda berbelit-belit dan gak ada isinya. Saya nggak dapat isi. Bahkan saya bantu Anda menjawab tadi. Kamu boleh bernarasi, berargumentasi. Tuhanmu menciptakan Yesus. Tapi pertahankan dengan data dan logika. Itu maksud saya. Ini poinnya gitu. Boleh kau mau klaim apapun boleh. Tapi harus dipertahankan. Kalau kamu tidak mampu mempertahankan itu dengan logika dan dengan data, omong kosong. Kamu buang waktu untuk sesuatu yang tidak ada ilmunya. Ya, nggak apa-apa, kita terima-terima aja dan saya nggak perlu sakit hati untuk itu. Yang penting dia tidak bisa membuktikan, ya itu semua hanya apa? Omong kosong. Gitu. Halo Kenzo. Salam, Salam, silakan Bu. salam. Salam Pak. Jangan lupa. Saya hanya dukung aja, saya hanya dukung kakak ya. Semoga Tuhan berikan yang terbaik. Tuhan selalu jagain kakak ya. Amin, amin. Saya percaya Tuhan Yesus akan selalu jagain ya. Saya dukung dalam doa. Semoga kebenaran akan menjadi berkat yang bisa memberikan hati lebih mengerti. Mungkin itu doa dari saya. God Amin. bless you, Tuhan berkati ya. Ya, dan bagi rohmu juga Pak Kenzo. Oke, gitu ya. Jadi kalau kalian memang punya dalil, boleh, bagus. Pertahankan, pertahankan. Saya akan terima gitu loh. Halo, Free Chan si Anturi 848. Halo, Mau nanya Kak, boleh. Abang Isa mengenai masalah predestinasi kalau di gereja ortodoks itu ada nggak Kak? Tuhan Yesus tidak mengajarkan predestinasi. Rasul-rasul juga tidak mengajarkan predestinasi.
Contoh, Yudas sudah dipilih Tuhan Yesus, tapi dia bisa menolak dan mengkhianati. Itu bukti dari predestinasi itu tidak pernah ada. Sebab setiap orang diberikan pilihan, diberikan kehendak bebas. Gitu. Jadi setiap orang bisa memilih dengan bebas, sesuai dengan kehendaknya. Jadi tentang predestinasi itu tidak pernah ada. Tidak pernah diajarkan oleh gereja mula-mula. Seperti itu Bang Frichan. Berarti kalau dalam rangka keselamatan, kehendak bebas itu berperan aktif ya Kak? Semua, dalam segala hal kehendak itu berperan. Sebab manusia itu diciptakan segambar dengan Allah. Kalau Allah punya kehendak, maka gambaran manusia juga punya kehendak. Termasuk tentang keselamatan, walau dia dari lahir Kristen, ya, dia bisa aja mualaf. Itu membuktikan predestinasi itu hal yang mustahil dan tidak bisa dijelaskan dengan logika. Satu lagi Kak, kalau mengenai kan Kak begini, bahwasanya kan manusia itu kan upah dari dosa itu kan adalah kematian. Lalu nanti kalau di Filipi berapa ya katanya itu yang bahwasanya nanti manusia itu akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru ya. Nah, lalu kalau bagaimana dengan Henok ya yang diangkat lalu sama si Elia? Kamu bisa baca di Wahyu 11, mereka menjadi dua saksi Allah menjelang hari kiamat, hari yang besar itu, hari penghakiman itu. Mereka juga akan mati dan mayat mereka akan digantung di jalan raya. Kamu boleh baca itu. Mereka bukan tidak mati, tetapi belum mati. Kamu juga bisa mengkonfirmasi Wahyu 11 itu di dalam Maleaki 4 ayat 5. Elia akan tampil sampai Tuhan itu datang di hari yang dahsyat itu. Kamu bisa cek ayatnya. Oh gitu ya Kak. Terima kasih ya Kak. Shalom. Shalom berkati. Oke. Oke. Ada Pak Rahman. Halo. Halo. Ya. Iya. Bisa buka kameranya, Bang Rahman. Sudah. Oke. Bang Fatur Rahman, Islam atau Kristen? Alhamdulillah Islam. Silakan, ada yang mau ditanya mungkin Kalau tentang Mbak Agatha sendiri ini Katolik, Kristen atau apa? saya Kristen. Kristen apa? Kristen Ortodoks. Kristen Ortodoks, Kristen tertua ya. Begitu kan? Oh, kita nggak di sini, saya nggak bertanya. Saya cuma mau menjelaskan. Ini Mbak Agatha bertanya itu Tuhan itu apa katanya kan? Tuhan itu apa? Tuhan itu nggak bisa diumpamakan seperti mana halnya kita mengumpamakan sesuatu benda. Seperti halnya Mbak bilang tadi, akal bisa dicerna melalui dengan cara kita menggerakkan tangan kita dengan akal kita menulis ini dengan akal kita. Itu semuanya. Kalau Tuhan tidak seperti itu. Tuhan itu berlainan dari segala apa yang ada di permukaan bumi. Tuhan itu berlainan dari segala yang baru. Tuhan itu tidak bisa disamakan, Mbak. Jadi kalau mau bertanya Tuhan itu apa? Tuhan ya Tuhan. Jadi kalau diumpamakan seperti ini, seperti halnya, oh kalau Tuhan Yesus ada, karena apa? Karena ada dia disalib atau apa, itu bentuk dia. Itu sudah menyerupai sama manusia, berarti halnya sama, dia ada benda. Sementara Allah Ta'ala itu yang maha kuasa. Maha kuasa, yang maha berkuasa itu tidak sama dengan semua makhluknya. Ciptaannya, tidak ada kesamaannya. Oke, baik. Anda percaya Quran? Percaya. Oke, ini tahu Quran Syah 75. Oke, boleh dibaca mungkin?
Allah berfirman, "Wahai iblis, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada yang telah aku ciptakan? Dengan kedua tanganku, kekuasaanku, apa kamu menyombongkan diri atau memang termasuk golongan yang lebih tinggi?" Oke, ini maksud kedua tangan ini seperti apa? Kalau saya boleh tahu. Perumpamaan, maksud kedua tangan itu. Perumpamaan. Ini maksud ayat kedua atau tangan perumpamaan? Iya, itu ayat, bukan perumpamaan ya. Tangan. Yang dimaksud oleh Allah Ta'ala, tangan itu bukan berarti tangan seperti yang kita ini. Tangan Dia punya kita tangan, ini. tapi ada tangannya dua gitu. Tuhan itu apapun ada. Mau tangan, Tadi mau katanya mata, tidak mau... seperti ciptaannya. Gimana ini? Sebentar. Di sini hujan. Oke, oke. Jangan dimatikan ya. Tunggu. Siap, siap. Halo, halo. Jelas? Tuhan itu, kita menjelaskan sama Mbak Agatha, nggak bisa diumpamakan seperti mana halnya menyebutkan seperti Yesus nampak, jelas, terlihat, disalib, begitu, berbentuk seperti manusia halnya. Kalau Tuhan tangan, oke, mata, oke, tapi mata melihatnya Tuhan bukan seperti mata kita, tangannya Tuhan bukanlah seperti tangan kita. Tapi ada kan tangannya? Walau tidak seperti kita, tapi ada kan? Atau itu perumpamaan? Tadi Anda bilang Tuhan tidak bisa diumpamakan. Jadi ini apa? Beneran tangan dong? Atau Tuhan umpama? itu ada. Didigi begini, Tuhan itu ada, yang nggak ada tuh kita. Jadi begitu. Kalau Mbak Agatha Saya mau tidak percaya kalau kita ini tidak ada, karena sekarang ini resultnya adalah ada. Kalau saya tidak ada, saya tidak mungkin menjelaskan saya seperti apa, kan gitu. Coba dulu ini, jadi kalau kamu mengatakan Tuhan tidak bisa diumpamakan, lagi ini apa? Berarti ini beneran, kedua tangannya. Karena tidak umpama, berarti beneran, kedua tangan. Laisa kami sayun gimana? Jadi ini perumpamaan atau beneran tangan? Oke, begini Mbak Agatha ya. Untuk menjelaskan secara detailnya kamu sama Mbak Agatha ini, begini Mbak. Allah Ta'ala di Islam itu tidak sama dengan Tuhan-Tuhan yang agama lainnya. Bisa dijadikan atau bisa diperlihatkan seperti Kristen, Yesusnya disalib atau apa, bagaimana menganggap Coba ulangi lagi, Tuhan tidak bisa gimana? Tuhan itu tidak bisa Berarti sekarang Anda Tuhannya, karena udah ngatur Tuhan sekarang, nggak bisa, Tuhan nggak bisa. Gimana ini logikanya gimana? Saya seperti bicara kepada teman saya, kamu tidak bisa ke rumah saya, berarti saya udah ngatur teman saya kan? Loh, Anda barusan mengatur Tuhan Anda dong Tuhannya kalau gitu. Tidak bisa seperti ciptaan, tidak bisa begini, tidak bisa begitu. Gimana ini? Anda lebih Tuhan dari yang Tuhan berarti. Gimana? Mengatur Tuhan? Gimana? bukan mengaku Tuhan, karena diri ini sejatinya milik Tuhan. Kita ini nggak ada, dari yang nggak ada diadakan, makanya Sekarang kita ada. hasil akhirnya ada nggak Anda? Hasil akhirnya kita nggak ada, yang ada itu hanya Tuhan. Jangan gitu dong. Berarti kalau kita ini hasil akhirnya tidak ada, yang ada Tuhan, berarti Anda lah Tuhan itu, saya lah Tuhan itu. Karena kita yang ada sekarang ini. Loh, logika dan faktual. Begini. Kalau Anda bilang logika. Allah tidak ada, yang ada kalau kita tidak ada, yang ada hanya Tuhan, berarti kita lah Tuhan itu. Oke. Logikanya kan gitu. Karena yang ada sekarang ini adalah kita. Karena yang Anda katakan, yang ada itu adalah Tuhan. Saya berarti Tuhan, Anda berarti Tuhan. Karena yang ada kita berdua di sini. Dan 959 Tuhan di bawah ini. Nah, Ini kan gitu kan? Ini faktual. Ini bukan pemikiran, Pak. Ini terlalu nyata dan terlalu real. Oke, sudah selesai. Ya. Boleh saya ngomong? Oke, Silakan. Terima kasih.
Tuhan, kalau Mbak bilangnya seperti itu, oh berarti kita ini Tuhan. Bukan, kita ini Karena Anda bilang tadi yang ada hanya Tuhan. Kita berdua yang ada. Tuhan Anda tadi katanya nggak seperti itu, nggak seperti ini, seperti yang Anda atur tadi. Gimana? Tuhan itu ada, yang nggak ada itu kita. Coba Mbak tolong dengarkan dulu, jangan langsung dibantah begitu. Kita dengarkan secara Tapi tenang. logika ya, pakai logika ya Pak ya, jangan pakai asumsi dan pakai halusinasi ya. Silakan. Oke, pakai logika. Misalkan Mbak bilang tadi kan, oh kalau begitu kita dong yang Tuhan. Kalau Tuhan yang ada, kitanya yang nggak ada. Jadi semua di sini yang nonton di sini semuanya Tuhan. Tidak. Seperti mana Mbak punya barang. Nah, apakah barang itu Mbak itu barangnya Tuhan? Misalkan begitu. Itu punya Tuhan. Berarti saya Tuhan dong, makanya barang ini punya saya gitu. Anda kembali ke muntah Anda berkali-kali. Saya katakan Anda sudah kembali 3 kali ke muntah Anda dari tadi. Serius? Kamu katakan Tuhan itu seperti saya yang punya barang. Ya berarti saya Tuhan. Kamu sudah mengumpamakan Tuhanmu dengan saya. Tadi kamu bilang statementmu Tuhan tidak bisa diumpamakan. Ini Anda muntah 4 kalinya. Mana? Tuhan di dalam Islam itu Mbak Agatha yang baik hati Saya tidak baik hati. Yang baik itu hanya Allah. Mbak tidak baik hati karena yang baik itu siapa tadi? Yang baik itu hanya Allah saya. Saya tidak baik. Nah, betul. Yang baik hanya Betul. Allah. Ada ayatnya di dalam kitab saya. Betul. Yang baik itu hanya Allah. Allah saya bilang. Karena ini narasi ini ada di dalam kitab saya. Kalau di kitab Anda kan nggak ada. Kalau di kitab saya ada. Kenapa Mbak Agatha yakin itu Allah yang menciptakan Mbak Agatha? Terus Maryam itu coba Mbak pikirkan secara Tuhan Mbak bagaimana dulu? Kita mau tanya dulu. Ya kamu pikirkan aja Tuhanmu itu pencipta apa yang dia buktikan dari yang dia katakan itu. Kalau Tuhan saya jelas, Tuhan Yesus itu jelas membuktikan dengan dia menghidupkan Lazarus. Dia membuktikan dia Tuhan. Dengan membuat biji mata kepada orang yang tidak punya biji mata, dia membuktikan dia pencipta. Dia berkali-kali membuktikan diri dia Tuhan. Dan sementara ilah yang Anda yakini itu, apa buktinya? Silakan. Kalau begitu, Tuhan yang Anda maksudkan seperti cuma menciptakan begitu. Nabi Ibrahim yang sesimpel itu aja tidak bisa membuktikan. Jangan bilang simpel, yang simpel gitu aja nggak pernah bisa membuktikan itu. Mana? Buktikan dia secara langsung, jangan bawa-bawa orang. Buktikan dia langsung. Saya kalau mau membuktikan diri saya ada, saya nggak perlu pakai orang. Saya mampu sendiri. Ini artinya saya berdiri sendiri. Saya tidak butuh bantuan orang untuk membuktikan diri saya ada. Ya, silakan. Tuhan di dalam agama Islam itu tidak bisa seperti Tuhan yang kalian. Oke. Di situ Mbak Agatha. Lah itu tadi ayatnya dia punya tangan 2. Ini Anda Punya kembali tangan. menjilat muntah Anda ke-5 kali. Bukan Loh, itu ayat. Belum lagi saya tunjukkan yang lainnya. Loh, gimana Anda penjelasan Anda bertentangan dengan kitab Anda, selalu begitu. Lalu bagaimana diskusi seperti ini? Tidak bisa dipertahankan dengan argumentasi, tidak bisa dipertahankan dengan data, tidak bisa dipertahankan dengan logika. Apa yang mau kita bahas kalau sudah seperti ini? Cacat logika. Tidak ada data, tidak ada logika. Atau kita mau nyanyi Agnes Monica aja? Cinta ini kadang-kadang gak ada loh. Ya kan akan kembali lagi muter. Udah saya bilang rangkaian diskusi saya itu akan berputar kembali ke tempatnya. Walaupun saya lari ke sana, lari ke sini, itu akan berputar kembali. Dan kalian akan kelabakan dengan narasi saya. Kadang-kadang gak ada loh. Enak kali lagu si Agnes ini. Tak mana dia bisa menciptakan lagu Agnes ini.